Berarti dia sudah menerbangkan pesawat selama 41 tahun lamanya. Jadi keduanya itu adalah pilot yang berpengalaman. Tapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa seolah-olah kedua pilot ini menerbangkan pesawat memperlihatkan seolah-olah mereka ini adalah pilot amatir gitu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke geng, konten ini tidak membahas tentang hal-hal yang berbahaya, tetapi konten ini justru membahas tentang edukasi. Hanya saja di sini kita membahas sedikit tragedi yang baru-baru ini terjadi. Namun nanti setelah itu kita akan membahas sebuah edukasi tentang konspirasi dunia medis. Oke, beberapa hari yang lalu sempat heboh di dunia internasional mengenai jatuhnya sebuah pesawat di Brazil. Nah, kejadian tersebut parah banget, geng. Karena tidak ada satupun dari awak pesawat yang selamat. Pesawatnya juga hancur berkeping-keping dan jatuhnya itu di tengah-tengah pemukiman warga. Dan hari ini gue pengen ngebahas nih tentang kronologi jatuhnya pesawat ini. Serta ada sebuah kejanggalan di dalam kejadian tersebut. Yang mana ini menjadi fokus gue sebenarnya. Tapi kayaknya kurang asik kalau kita nggak ngebahas tentang kronologi jatuhnya si pesawat. Di sini gue akan jelaskan sedikit. Jadi, kejanggalan yang terlihat dalam kasus ini adalah penyebab dari jatuhnya pesawat yang masih dipertanyakan. Ada yang mengatakan ini semua gara-gara cuaca, terus ada yang mengatakan kesalahan teknis dari teknisi pesawat tersebut, dan yang paling epik banget dikatakan kalau pesawat ini jatuh gara-gara sabotase. Gua akan berfokus kepada si sabotase itu. Mengapa demikian? Karena di dalam kejadian jatuhnya pesawat ini, ternyata ada 8 orang dokter yang merupakan dokter ahli pada bidang penyakit yang sulit sekali disembuhkan. Dan bahkan dikatakan tidak ada obatnya, yaitu kanker. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa secara kebetulan pesawat ini jatuh ketika mengangkut 8 dokter ahli tersebut, yang mana dokter itu diklaim apabila mereka belum meninggal dalam kecelakaan tersebut, maka bisa jadi dunia medis akan berubah total, yang mana sejauh ini penyakit yang ditakutkan tersebut tidak bisa diobati dan merenggut banyak nyawa serta menguras uang para penderitanya, maka nantinya penyakit tersebut akan menjadi penyakit yang bisa diobati dan tidak lagi menguras kantong penderitanya. Dan hal itu bisa saja berdampak pada keuntungan si penguasa obat-obatan. Nah, makanya timbullah konspirasi yang mengatakan bahwa kecelakaan pesawat tersebut seolah-olah memang sengaja disabotase. Mungkin di sini timbul pertanyaan, apakah hal kayak gini beneran bisa terjadi? Masa iya sih untuk menghabisi nyawa 8 dokter itu sampai harus mengorbankan nyawa yang lain? Nah, jawabannya bisa banget, geng. Karena hal kayak gini bukan gak mungkin terjadi. Karena pernah terjadi yang menimpa seorang dokter yang bernama Dr. Sebi. Nanti kita bakal bercerita juga tentang Dr. Sebi ini. Yang mana Dr. Sebi ini diklaim dia ini adalah penemu obat penyakit H1V beserta kanker juga. Tetapi pada akhirnya dia ini ditangkap untuk alasan yang gak jelas. Lalu dia meninggal dunia, berakhir di dalam penjara untuk alasan yang juga membuat kita bingung. Kenapa demikian? Padahal nih ya, Dr. Sebi ini sudah mengobati banyak orang-orang besar termasuk Michael Jackson. Kok bisa tiba-tiba dia dituduh A sampai Z sampai akhirnya dia meninggal dunia? Dan obat yang dia temukan sampai sekarang tidak pernah dipatenkan. Dan kita umat manusia sampai detik ini belum menemukan yang namanya obat kanker dan juga obat H-V. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Kita akan mulai dari kronologi kecelakaan pesawat di Brazil sampai dengan konspirasinya dan kesamaan konspirasi yang berhubungan dengan Dr. Sebi. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi.
Berhubung hari ini kita membahas tentang dunia kesehatan, ini gue mau rekomendasiin ke kalian salah satu produk yang cukup bagus untuk kalian coba, yaitu herbal dari JAH atau Justin Artisan Herbal. Nah, ini dibuat langsung oleh Justinus. Dia adalah seorang chiropractor dan terapis. Nah, kalian bisa cek sendiri, geng. Yang satu botol ini udah gue minum secara rutin, sisa segini doang karena memang enak banget buat nyegerin badan. Buat kalian yang punya GERD atau MAH, kalian bisa coba Homemade Herbal Stamina. Herbal Stamina ini terbuat dari 100% madu hutan asli khas Jepara yang mengandung zat alami yang bersifat antivirus, antioksidan, anti radang, dan antibakteri. Kandungan di dalam madu ini juga bisa memperlancar peredaran darah dan mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Gak cuma itu, madu ini juga bagus banget, geng, buat nutrisi sehari-hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Paketnya benar-benar komplit banget. Kalian juga bisa minum herbal ini pada pagi hari sebelum makan dan bisa juga diminum saat malam hari sesudah makan. Minumnya dalam ukuran 50 ml atau 1 shot begini ya, geng. Nah, herbal ini sangat baik jika dikonsumsi secara rutin. Untuk penyimpanannya, herbal stamina ini juga gampang banget. Tinggal ditaruh di dalam ruang pendingin agar herbalnya tetap fresh. Dan selain membuat herbal, Justin juga membuka praktek untuk terapi. Nah, biasanya untuk kalian yang pengen kretek-kretek atau justru terapi supaya badan kalian enak lagi, seger lagi, kalian bisa langsung hubungi Justin di nomor yang tertera atau follow Instagramnya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, geng. Kita akan membahas dulu ya tentang jatuhnya pesawat di Brazil yang membawa serta 8 orang dokter, yang mana para dokter ini sudah berhasil menemukan obat untuk kanker. Jadi, geng, kejadian ini terjadi pada tanggal 9 Agustus tahun 2024. Pesawat tersebut adalah pesawat jenis ATR-72 milik maskapai penerbangan FUPES dengan tujuan ke Bandara Internasional Guarulhos yang berada di Sao Paulo, Brazil dari Cascavel di negara bagian Paraná. Di dalamnya ada sebanyak 57 orang penumpang, 4 kru pesawat, sehingga kalau di total semuanya itu ada sebanyak 61 orang. Pada awalnya, banyak pemberitaan yang mengatakan kalau jumlah orang yang ada di dalam pesawat itu sebanyak 62 orang. Nah, namun FUPES merevisi jumlah penumpang semuanya menjadi 57 orang penumpang. Namun sebenarnya ada beberapa orang yang seharusnya menjadi penumpang di dalam pesawat tersebut, tetapi mereka batal untuk terbang dikarenakan mereka salah memasuki gate saat berada di bandara. Nah, beruntunglah bagi orang-orang tersebut, akhirnya mereka tidak ikut serta menjadi korban di dalam kecelakaan itu. Nah, terus juga dikatakan ada 10 orang yang ketinggalan pesawat. Ya, mereka kesiangan lah gitu. Tapi beruntunglah buat mereka. Nah, sesuai dengan jadwal penerbangannya, pesawat FUPES ini akan terbang pada jam 11.50 pagi waktu setempat dan diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Guarulhos sebelum jam 2 siang waktu setempat. Pesawatnya pun lepas landas tepat waktu dan sedikit demi sedikit menaikkan ketinggian sampai 17.000 kaki dan semuanya pada awalnya berjalan normal sampai jam 1.20 siang waktu setempat. 1 menit kemudian, yaitu tepat di jam 1:21 siang waktu setempat, pesawat tiba-tiba saja menurunkan ketinggian dengan sangat cepat sebanyak 250 kaki dalam waktu 10 detik dan tidak lama kemudian naik kembali sebanyak 400 kaki dalam 8 detik. Kebayang tuh ya rasanya kayak gimana naik pesawat yang terjun tiba-tiba naik lagi. Wah, gila. Itu kayaknya rasa-rasa jantung ketinggalan di atas terus turun lagi ke bawah. Nah, kecepatan dari pesawat tersebut ketika turun itu 10 kali lipat kecepatan normal yang setara dengan 275 mph. Nauzubillah min zalik. Serem banget. Kalau datar doang mah enak gitu. Kalau turun, gila. Seluruh isi perut kayaknya mau keluar gitu kan. Dan anehnya, ketika Sao Paulo Approach Control mencoba untuk melakukan komunikasi dengan pilot serta co-pilotnya untuk mengetahui situasi yang terjadi mengenai kenapa pesawat mereka menurunkan ketinggian dan juga tiba-tiba menaikkan ketinggiannya lagi karena ditakutkan ada masalah yang terjadi di sana, seperti karena cuaca buruk yang mengharuskan pesawat menurunkan ketinggian atau karena ada mesin yang tidak berfungsi dan sebab-sebab lainnya gitu. Tapi di saat itu, baik pilot dan co-pilotnya tidak menanggapi panggilan dari Sao Paulo Approach Control tersebut. 8 detik kemudian, pesawat pun hilang kontak ketika berada di ketinggian kurang dari 2000 kaki dan sekitar 1
menit kemudian, pesawat pun kembali terdeteksi, yang mana pesawat Vopes ini terlacak turun dengan kecepatan sekitar 17.000 kaki. Nah, data dari Sao Paulo Approach Control, terakhir mereka melakukan kontak dengan pesawat tersebut di jam 1.22 siang dan tidak dapat dihubungi. Setelah itu, berdasarkan video yang sempat direkam oleh beberapa orang, pesawat Vopes ini terlihat berputar-putar di langit dan dengan cepat langsung turun dalam kecepatan tinggi sehingga berakhir menabrak tanah yang berada di kota Vinhedo, Sao Paulo, Brazil. Terdengar bunyi dentuman yang sangat kencang ketika pesawat tersebut jatuh, kemudian disusul oleh api dan kepulan asap hitam setelah pesawat ini menabrak tanah. Menurut media PBS, pesawat tersebut menabrak halaman belakang dari sebuah rumah yang berada di dalam kompleks perumahan. Beruntungnya, rumah tersebut dalam keadaan kosong ketika pesawat ini jatuh di sana. Kok bisa? Tiba-tiba kosong ya, untung banget lah ya. Dan dengan cepat, beberapa orang yang tinggal di sekitar lokasi kejadian langsung memanggil polisi serta pemadam kebakaran untuk segera memadamkan api. Nah, proses evakuasi segera dilakukan untuk bisa langsung membawa para jenazah korban kecelakaan dan bangkai pesawat. Nah, jenazah-jenazah tersebut akan diidentifikasi oleh tim forensik dan bangkai pesawatnya akan diteliti untuk bisa mendapatkan informasi mengenai penyebab jatuhnya pesawat ini dan untuk bisa mengeluarkan bagian-bagian pesawat dari tanah karena pesawatnya itu masuk, geng, bener-bener nancep gitu. Dan tim evakuasi menggunakan alat derek dan mereka juga serta mencari black box dari pesawat itu agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi berdasarkan keterangan dari juru bicara pemadam kebakaran Sao Paulo yang bernama Maicon Cristo, kalau petugas yang bekerja untuk mengevakuasi para jenazah itu agak kesulitan karena kondisi dari jenazah yang sulit untuk diidentifikasi, sehingga untuk membantu proses identifikasi, para keluarga yang merasa ada anggota keluarganya yang menjadi penumpang pesawat Vopes bisa menyerahkan dokumentasi medis anggota keluarga mereka seperti pemeriksaan radiologi dan juga gigi. Nah, selain itu, identifikasi juga dilakukan dengan mencocokkan identitas pemilik tiket dengan tempat duduk mereka selama berada di pesawat. Ciri-ciri fisik mereka juga dicek. Dokumen yang mereka bawa dalam perjalanan juga dan barang-barang mereka seperti handphone, dompet, dan lain-lain. Nah, sementara yang sudah teridentifikasi adalah pilot yang diketahui bernama Danilo Santos Romano, usianya 35 tahun, dan co-pilotnya yang bernama Humberto de Campos Alencar e Silva, berusia 61 tahun. Si pilot yang bernama Danilo itu dikatakan baru saja menyelesaikan tahun pertamanya sebagai komandan pesawat Vopes. Dia sudah bekerja sejak bulan November tahun 2022 sebagai seorang pilot. Danilo sudah memiliki jam terbang sebanyak 5.202 jam untuk Vopes dan semuanya menggunakan pesawat jenis ATR yang dia bawa ini. Dan sementara Humberto diketahui sudah menyukai dunia penerbangan sejak dia masih berumur 8 tahun dan dia berhasil mendapatkan lisensi pilot ketika dia berumur 20 tahun. Nah, kalau dilihat dari jam terbang Danilo, meskipun dia masih tergolong muda, tapi jam terbangnya udah mencapai 5.000-an jam, menandakan kalau dia ini memang sudah memiliki pengalaman dalam menerbangkan pesawat. Apalagi Humberto yang sudah mendapatkan lisensi pilot ketika dia berumur 20 tahun. Berarti dia sudah menerbangkan pesawat selama 41 tahun lamanya. Jadi keduanya itu adalah pilot yang berpengalaman. Tapi yang menjadi pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa seolah-olah kedua pilot ini menerbangkan pesawat memperlihatkan seolah-olah mereka ini adalah pilot amatir gitu? Nah, lalu selain pilot dan co-pilot tadi, ada jenazah yang berhasil diidentifikasi, yaitu seorang gadis perempuan berusia 3 tahun yang bernama Liz Iba dos Santos dan ayahnya, yang mana diketahui kalau ayahnya ini bekerja di kantor Kejaksaan Umum Santa Catarina. Lalu ada 3 warga negara Venezuela yang terdiri dari seorang wanita yang bernama Jos Gladys Gonzalez dan ibunya yang bernama Maria Gladys Para Holguin, beserta putranya yang berusia 4 tahun yang bernama Hoslan Perez dan 1 warga negara Portugal. Nah, menurut informasi dari BBC yang didapatkan dari teman Jos Gladys, mereka ini ingin pindah ke Cascavel karena mengalami kesulitan ekonomi di Venezuela. Nah, tetapi mereka mengalami kesulitan ketika mengurus pindahan disebabkan Hoslan ini lahir di Venezuela tetapi tumbuh besar di Brazil, sehingga mereka ingin kembali ke Venezuela untuk mengurus dokumen milik Hoslan agar mereka segera pindah negara. Nah, keluarga ini juga membawa serta peliharaan mereka yang bernama Luna, yaitu seekor anjing. Nah, lalu ada juga seorang pengacara yang bernama Layana Fasata yang bekerja di pengadilan Parana yang juga ikut tewas dalam kejadian ini, serta beberapa orang lainnya yang bernama Edilson Hobolt, seorang profesor pendidikan jasmani di kampus Marekal Candido Rondon. Lalu ada seorang profesor yang bernama Deonir Seco, dia ini adalah profesor teknik pertanian di kampus Cascavel, dan juga Raquel Ribeiro Moreira, seorang profesor sastra di kampus Cascavel.
Nah terus geng, kemudian ini adalah penumpang yang akan menjadi fokus kita nih geng, yaitu 8 orang dokter yang berada di dalam pesawat tersebut, yang mana 2 diantaranya adalah yang bernama Ariane Riso dan juga Marlana Belim. Mereka berdua adalah dokter yang sudah menyelesaikan program residensi di rumah sakit kanker yang berada di Cascavel. Ariane ini itu diketahui adalah seorang dokter kanker yang bekerja setiap hari Sabtu untuk membantu para pasiennya dalam melawan penyakit ganas tersebut. Ariane itu bersama dengan ketujuh temannya sedang berada dalam perjalanan ke sebuah konferensi onkologi untuk mendapatkan edukasi mengenai kanker yang nantinya akan membantu dia bersama dengan rekan-rekannya yang lain dalam mengobati kanker. Dan sekedar informasi nih geng, onkologi adalah bidang ilmu kedokteran yang berfokus terhadap penyakit kanker tersebut. Nah menurut keterangan dari sepupu Ariane yang bernama Stephanie, dari kecil Ariane ini sangat ingin menjadi seorang dokter dan demi menjadi dokter dia sangat tekun belajar sampai akhirnya mimpinya tersebut bisa dia capai. Menjadi seorang dokter adalah panggilan jiwa, makanya bisa dikatakan dia ini adalah salah satu dokter yang sangat berpengaruh dan ikut terbang di pesawat tersebut. Nah lalu ada seorang dokter lain dari Cascavel juga yang bernama William Rodrigo Feister yang mengenal 6 orang dokter yang meninggal dalam kecelakaan tersebut, termasuk dengan Ariane dan juga Marlana. Dia mengatakan kalau Marlana adalah seorang dokter yang sangat cerdas dan sangat berdedikasi pada profesinya. Marlana ini mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk melakukan studi dan pelatihan medis. Nah dia bersama dengan Ariane mengambil spesialis onkologi yang memang berfokus pada penyakit kanker. Nah lalu geng, di antara para dokter tersebut ada yang bernama Jose Roberto Leonel Ferreira. Hanya saja dia ini adalah dokter yang baru pensiun beberapa waktu lalu dan diketahui dia memiliki klinik radiologi di Cascavel. Nah dia ini sedang dalam perjalanan untuk menemui cucunya. Lalu ada lagi yang bernama Sarah Selalanger yang berprofesi sebagai dokter anak di The Western Parana University Hospital. Nah itulah nama-nama dokter yang ikut menjadi korban dalam kejadian tersebut. Nah lalu geng, untuk menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat ini, ada 3 penyidik asal Prancis yang ikut membantu otoritas setempat. Prancis ikut berkontribusi disebabkan jenis pesawatnya itu adalah ATR yang merupakan perusahaan asal Prancis Italia. Berdasarkan protokol penerbangan internasional yang menganjurkan agar penyidik dari negara asal pembuat pesawat mengikuti penyelidikan di wilayah di mana terjadinya kecelakaan. Dan pihak berwenang mengatakan kalau 3 penyidik dari Prancis tersebut bekerja di BEA, yaitu sebuah badan negara Eropa untuk keamanan penerbangan sipil. Nah, dari penyelidikan tersebut mengenai penyebab jatuhnya pesawat, pihak berwenang setempat sudah mendapatkan black box atau kotak hitam yang berasal dari pesawat itu. Black box ini sudah dibawa ke laboratorium yang ada di Brazil. Trabalho de extração e obtenção dessas importantes informações que entendemos que poderá reescrever e nos contar o que aconteceu neste trágico. Namun, ada sebuah media lokal yang bernama Globo yang merilis transkrip dari isi black box tersebut, geng. Transkrip tersebut berisikan rekaman percakapan antara si pilot selama 2 jam, di mana pilot serta co-pilotnya ini menyadari kalau pesawat mereka sedang mengalami penurunan ketinggian yang sangat tajam hanya 1 menit sebelum kecelakaan. Di dalam rekaman tersebut ada pertanyaan yang diajukan oleh Humberto selaku co-pilot kepada Danilo selaku pilot dengan pertanyaan, apa yang terjadi? Katanya. Kurang lebih kayak gitu. Dan Humberto yang mengatakan kalau pesawat tersebut membutuhkan lebih banyak tenaga untuk bisa distabilkan. Hanya aja tidak ada rekaman yang dirilis mengenai jawaban dari Danilo atas pertanyaan dari Humberto. Pihak dari Globo juga tidak merilis audio atau transkripnya. Mereka hanya mengatakan kalau informasi itu mereka dapatkan dari seseorang yang bekerja untuk penyelidikan kecelakaan tersebut. Nah di sisi lain, Pusat Investigasi Kecelakaan Penerbangan Brazil mengatakan kalau mereka menjamin gak ada pihak yang memiliki akses ke rekaman audio, transkrip, atau data perekaman suara. Nah jadi masih nggak tahu nih geng, apakah informasi yang didapatkan ini benar atau enggak. Tapi mungkin ya ketika video ini tayang bisa aja nih ya udah ada update mengenai informasi terkait black box-nya, karena perkiraan hasil yang didapatkan dari black box tersebut akan dipublikasikan dalam waktu paling lama 30 hari ke depan. Nah kalian bisa menambahkan informasi tersebut kalau memang udah ada hasil dari black box-nya di kolom komentar, geng. Jadi dengan begitu bisa dikatakan ya sampai detik ini sebenarnya penyebab kecelakaan ini masih jadi misteri. Nah ada beberapa ahli yang menduga kemungkinan mengapa pesawat Fopes ini bisa jatuh. Yang pertama ya karena faktor cuaca. Walaupun kalau dilihat dari video yang memperlihatkan pesawat Fopes ini jatuh gitu ya, kondisi langitnya itu lagi cerah dan ada spekulasi yang bermunculan kalau adanya es yang terbentuk pada pesawat tersebut. Ya mungkin pesawatnya tiba-tiba beku gitu, geng. Dan hal ini didasarkan karena pada tanggal 9 Agustus tahun 2024 maskapai Fopes mengatakan es diperkirakan terbentuk di ketinggian tempat pesawat itu terbang. Tetapi seharusnya ketinggian dari pesawat itu masih bisa diterima dan bukan sesuatu yang menyalahi standar.
Lalu menurut pakar penerbangan Brazil dan penyelidik kecelakaan yang bernama Celso Faria de Souza, dia meyakini kalau eslah yang menyebabkan kecelakaan pesawat tersebut. Asumsi ini dia dapatkan karena pesawat ATR-72 itu merupakan jenis pesawat yang sama dengan pesawat Fupes yang jatuh dan pernah mengalami masalah dengan lapisan es yang menyebabkan kecelakaan pada tahun 1994 di negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Wah, serem banget ya, di langitnya bisa beku gitu. Dan setelah kejadian tersebut, pesawat ATR memperbaiki sistem anti beku mereka. Hanya saja, kecelakaan hampir terjadi kembali pada tahun 2016 padahal sudah diperbaiki. Dan kejadian kali ini itu terjadi di Norwegia setelah pesawat ATR-72 itu mengalami masalah karena masalah es lagi. Beruntung di saat itu pilotnya berhasil mengendalikan pesawat tersebut sehingga kecelakaan dapat dihindari. Nah terus geng, yang kedua nih kemungkinannya nih ya, kemungkinan kecelakaan tersebut dikatakan karena mengalami gagal mesin. Menurut keterangan dari John Hensman selaku profesor di Departemen Aeronautika dan Antariksa di Massachusetts Institute of Technology atau yang disingkat dengan MIT, mengatakan ketika dia melihat video yang memperlihatkan pesawat itu berputar-putar, dia berpendapat kalau hal tersebut terjadi bukan karena faktor cuaca, namun karena gagal mesin. Tapi di satu sisi, yang kemungkinan salah penanganan oleh kru pesawat yang menyebabkan rotasinya menuju ke bawah. Wah, kacau banget. Nah, dari sini kalian sudah tahu ya kronologi dari jatuhnya pesawat tersebut. Nah, tapi geng, ada sebuah kejanggalan nih yang ditemukan dari tragedi ini. Kalau memang pesawat ini mengalami kendala ketika sedang terbang, mengapa baik pilot dan co-pilotnya tidak melaporkan hal tersebut? Jadi seolah-olah mereka itu ya udah hilang kontak begitu aja. Padahal pihak dari Sao Paulo Approach Control sudah mencoba untuk melakukan kontak kepada mereka. Apa ada kemungkinan kalau pesawat ini disabotase dan yang menjadi targetnya itu sebenarnya ya bukan pilot, bukan penumpang yang lain-lain, tetapi para dokter-dokter yang ada di dalam pesawat itu? Karena dokter-dokter tersebut adalah ahli kanker, yang mana katanya ilmu mereka ini sangat bisa digunakan untuk mengobati kanker di zaman modern sekarang karena mereka sudah melakukan penelitian dan menemukan obatnya. Untuk asumsi ini ternyata banyak orang yang percaya geng, sehingga menduga kalau dokter-dokter kanker yang ahli ini memang menjadi target dari usaha penghilangan nyawa karena dianggap mengancam industri medis. Kalau kalian ingat nih ya, gue tuh sempat membahas mengenai seorang penemu asal Indonesia yang bernama Warsito yang menciptakan helm yang diklaim bisa membasmi sel kanker di video gue yang ini nih. Nih kalian bisa cek di situ. Dan penemuannya itu justru diragukan dan seperti dijagal gitu geng. Banyak yang berspekulasi kalau hal ini dikarenakan penemuannya itu nanti bisa mempengaruhi industri medis yang selama ini hanya menjalankan kemoterapi untuk pengobatan kanker. Kalau semua orang jadi beralih ke teknologi yang diciptakan oleh Warsito, maka semua pasien kanker nggak akan datang ke rumah sakit lagi. Dan nggak akan ada pendapatan untuk rumah sakit, khususnya untuk pasien-pasien kanker. Apalagi perusahaan obat-obatan, ya otomatis mereka bakal bangkrut. Tapi di sini gue nggak akan menjelaskan mengenai Warsito karena udah pernah gue jelaskan. Kalau kalian mau penjelasan tentang Pak Warsito itu, kalian bisa langsung cek aja. Di sini kita bakal ngebahas nih ya mengenai cerita dari seorang dokter yang bernama Dr. Sebi yang diklaim bisa mengobati kanker dan juga H-V menggunakan pengobatan herbal. Tetapi tiba-tiba dia justru ditangkap sampai akhirnya dia tewas. Di sini kita bisa melihat juga ya, seolah-olah ada penghentian langkah terhadap para dokter-dokter atau orang-orang yang bisa menemukan obat-obatan untuk penyakit yang dianggap atau diklaim tidak bisa diobati. Makanya apa yang terjadi dengan 8 orang dokter di dalam pesawat yang jatuh di Brazil ini dicurigai itu adalah bagian dari sabotase untuk menghilangkan nyawa mereka. Sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan Dr. Sebi yang ditangkap dan akhirnya tewas karena dia bisa mengobati penyakit kanker dan H-V. Dr. Sebi ini memiliki nama asli Alfredo Darrington Bowman yang lahir pada tanggal 26 November tahun 1933 di daerah Ilanga, Honduras. Dia pertama kali mempelajari pengobatan tradisional dari neneknya, dan hal ini terjadi karena dia merasa tidak puas dengan praktik pengobatan konvensional atau dunia kedokteran, yang mana semua ilmu medis itu berasal dari barat katanya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengobati penyakitnya sendiri seperti asma, diabetes, darah tinggi, dan gangguan penglihatan dengan menggunakan pengobatan tradisional. Tapi dia ini ya profesinya dianggap dokter geng, karena memang dia belajar gitu ya, belajar dunia medis, dan akhirnya dia dipanggil Dr. Sebi. Dr. Sebi ini datang ke seorang herbalis di Meksiko yang bernama Alfredo Cortez untuk mengecek kondisinya dia, dan Alfredo mengatakan kalau Dr. Sebi ini sedang dalam kondisi yang sangat parah, yang mana kalau dibiarkan penyakitnya akan membuat dia meninggal. Nah, setelah mendapatkan klaim tersebut, Dr. Sebi langsung memulai praktik pengobatan tradisionalnya di Honduras karena dia pengen ngobatin sendiri, nggak mau ke rumah sakit atau dokter konvensional. Dia mulai meracik-racik
berbagai ramuan herbal yang dia beri nama African Bioelectric Cell Food Therapy. Dan semua itu bermodal ilmu pengetahuan yang dia ketahui. Dia mempelajari kandungan-kandungan yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan gitu. Dan dia mulai meracik semua itu. Ada juga yang mengatakan kalau ramuannya tersebut dia beri nama Dr. Sebi's Cell Food yang terdiri dari herbal berupa alga, rumput laut, dan dikemas di dalam bentuk kapsul. Nah, dia mengklaim kalau ramuan yang dia racik tersebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit, tidak terkecuali penyakit mematikan seperti kanker dan H-V. Bahkan katanya, penyakit mental juga bisa disembuhkan dengan racikan tersebut, geng. Jadi, ya, dia mengklaim ini sangat ampuh. Nah, lalu kemudian, karena dia berhasil, dia pun mulai mendirikan sebuah tempat untuk meracik ramuan tersebut secara massal pada tahun 1980-an di sebuah desa yang bernama Desa USA yang berada di dekat La Ceiba, Honduras, yang merupakan pusat dari produksi obatnya itu. Dan tempat tersebut dia beri nama USA Research Institute. Karena dia ingin memasarkan obatnya itu di Amerika, jadi dia akhirnya pindah ke Amerika, geng. Karena merasa ya obatnya ini udah terbukti ampuh. Dan dia mulai menjual obat racikannya tersebut dengan harga 30 USD atau setara dengan Rp470.000 untuk satu botol kapsulnya. Dr. Sebi ini juga percaya dengan mengedukasi banyak orang kalau makanan dan rempah-rempah yang bersifat basa atau yang memiliki pH lebih dari 7 itu sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Kandungan basa yang ada di dalamnya juga dikatakan bisa melindungi tubuh kita dari penumpukan lendir yang menyebabkan penyakit. Dan tidak hanya itu, Dr. Sebi ini pernah menulis surat kepada Duta Besar Zimbabwe di Amerika Serikat pada tahun 2022 yang mana dia mengklaim kalau gen Afrika memiliki resonansi terhadap listrik tinggi dan obat racikannya itu bisa melengkapi struktur dari gen Afrika tersebut. Dia juga pernah mengatakan kalau H-V bukanlah penyebab dari penyakit AIDS dan menggunakan pengobatan herbalnya tersebut akan bisa mengobati AIDS katanya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa Dr. Sebi ini sangat pede dengan obat temuannya dan bahkan katanya sudah terbukti. Nah, lalu singkat cerita nih, geng. Pada tahun 1987, Dr. Sebi ini akhirnya ditangkap dan didakwa di New York karena melakukan praktik tanpa menggunakan lisensi. Nah, jadi dia itu dipermasalahkan nih, kayak lo bisa nyembuhin orang, oke lah, tapi lisensi lo mana? Izin lo mana gitu. Dan saat itu, pihak hakim yang menghadiri sidang memutuskan untuk membebaskan dia karena pihak jaksa gagal membuktikan kalau Sebi ini melakukan diagnosis medis kepada pasiennya. Nah, jadi dengan kata lain ya, dia itu nggak ada diagnosa penyakit tertentu lah. Kayak misalkan nih ada orang datang berobat ke dia bilang, oh ini gara-gara sakit paru-paru, oh ini gara-gara sakit ginjal. Nah, dia nggak kayak gitu. Dia nggak membuka praktek untuk mendiagnosis penyakit karena itu bukan tugas dia, itu adalah tugas dokter. Dia ini adalah herbalis lah ibaratnya. Dan 3 tahun kemudian, tepat pada tanggal 1990-an, Sebi akhirnya dituntut lagi karena membuat klaim mengenai produknya yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit sehingga dia dilarang untuk membuat klaim tersebut. Sebi di saat itu harus membayar denda sebesar 900 USD atau setara dengan 14 juta rupiah, yang mana akhirnya membuat Sebi ini pindah dari New York ke Los Angeles. Sesampainya dia di Los Angeles, dia ini tetap melakukan praktiknya, geng, dan menarik perhatian dari berbagai selebriti karena memang Los Angeles ini banyak sekali selebriti. Dan selebriti yang pernah menjadi pasien dia ada Lisa Lopez, Steven Seagal, John Travolta, Eddie Murphy, bahkan sampai Michael Jackson. Dia pernah merawat Michael Jackson pada tahun 2004 dan Sebi mendapatkan pendapatan yang cukup besar yang mana jumlahnya lebih dari 3.000 USD atau setara dengan 47 juta rupiah dalam sehari. Dan singkat cerita, pada tanggal 28 Mei tahun 2016, Sebi dan rekannya yang bernama Pablo Medina Gamboa tiba-tiba ditangkap di Bandara Juan Manuel Galvez de Roatan ketika mereka ingin pindah dari penerbangan komersial dari Amerika ke pesawat pribadinya dengan tujuan ke Honduras. Tapi nih ya, ditangkapnya mereka itu nggak berkaitan dengan praktik yang dilakukan oleh Sebi, tetapi dikatakan dia dituduh melakukan pencucian uang. Ini aneh-aneh aja tuduhan buat dia. Dan mereka ditangkap karena kedapatan membawa uang tunai senilai 37.000 USD atau setara dengan 580 juta rupiah. Dan ketika ditanyakan mengenai dari mana mereka mendapatkan uang tersebut, mereka tidak bisa menjawab. Dr. Sebi di saat itu sempat dibebaskan, namun masih menunggu jadwal persidangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni tahun 2016. Tetapi nih, dia akhirnya ditangkap kembali oleh Public Ministerio karena tuduhan yang sama, yaitu dikatakan melakukan pencucian uang. Dia akhirnya dipenjara lagi selama beberapa minggu di Honduras. Hanya saja, dia ini akhirnya jatuh sakit pada tanggal 6 Agustus tahun 2016 dan dia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun sayangnya, nyawanya tidak dapat tertolong diakibatkan mengalami komplikasi pneumonia.
Tapi banyak orang yang skeptis dengan ditangkapnya Sebi ini, beserta dengan meninggalnya dia karena dianggap terlalu janggal. Banyak pihak yang percaya ada konspirasi di balik penangkapan dia dan meninggalnya dia yang berkaitan dengan pemahaman medisnya yang berbeda dengan industri medis seperti yang kita tahu sekarang. Dan pemahaman medisnya itu akan mengancam industri obat-obatan atau farmasi modern sekarang. Karena industri farmasi kemungkinan besar dianggap tidak mau rugi dengan hadirnya Sebi. Hal ini diperkuat karena ada seorang rapper yang bernama Emias Joseph Ashedom atau yang lebih dikenal dengan Nipsey Hussle, yang mana akhirnya Nipsey Hussle ini juga meninggal karena ditembak nih geng. Nipsey Hussle ini dikatakan pernah mengeluarkan sebuah lagu serta sekaligus pernyataan tentang kejanggalan meninggalnya Sebi. Tapi nggak lama setelah itu, si rapper yang bernama Nipsey Hussle ini ikut meninggal juga. Nah, ini ada apa? Dan ketika dicek nih ya, pelaku dari penembakannya itu teridentifikasi bernama Eric Ronald Holder Jr. Dan yang mengagetkannya adalah Eric ini ternyata adalah seorang informan. Jadi cepu dia. Dan yang jadi pertanyaannya, mengapa Eric yang seorang informan atau cepu ini mau melakukan eksekusi terhadap Nipsey? Apa hubungan dia dengan Nipsey? Nah, ada informasi yang mengatakan kalau mereka berdua memang sudah saling kenal sejak lama dan mereka berdua ini memang memiliki mimpi untuk menjadi rapper, tapi yang berhasil hanya Nipsey, sementara Eric enggak. Dan rumornya dikatakan kalau Eric ini ya menembak Nipsey karena hal itu. Tapi para fans dari Nipsey percaya itu bukanlah sebuah alasan kenapa Nipsey ini dihabisi, tapi melainkan karena dia sedang mengerjakan sebuah film dokumenter mengenai Dr. Sebi yang tadi kita ceritakan. Jadi Nipsey seserius itu ingin mengangkat sosok Dr. Sebi, yang mana awalnya dia bikin lagu, dia bercerita, dan di saat itu dia pengen bikin dokumenter tentang Dr. Sebi yang dia anggap tuh dihabisi nyawanya gara-gara menemukan obat kanker dan juga obat H-V. Nah, makanya dia dianggap dihabisi agar film dokumenter itu tidak membahayakan industri farmasi karena akan mengangkat kehidupan Dr. Sebi. Nah, dari sini kita bisa lihat ya geng, ada kemiripan di mana kecelakaan pesawat yang terjadi di Brazil dengan lenyapnya Dr. Sebi, yang secara kebetulan dua korban ini adalah orang yang berpengaruh di dalam dunia medis dan mereka diklaim bisa menciptakan obat untuk penyakit yang dianggap sama sekali tidak bisa diobati, tidak ada obatnya, yaitu kanker dan H-V. Gimana menurut kalian geng? Apakah ini hanya konspirasi, kebetulan, atau memang kalian percaya semua ini sudah disetting? Tinggalkan komentar di bawah.